Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang koloid. Tapi sebelum masuk ke koloid, kita bahas dulu tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi secara sederhana merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda maupun zat yang sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat yang terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tapi, apa sih beda ketiganya? Kita ambil contoh, kita gunakan pasir, gula, dan susu sebagai zat yang terlarut. Kita masukkan ketiga-tiganya ke dalam gelas berisi air. Nah, air di sini bertugas sebagai zat pelarut. Kembali lagi, kita masukkan ketiga bahan ini ke dalam gelas berisi air secara terpisah, lalu diaduk. Yang pertama, larutan air pasir adalah contoh dari suspensi. Di sini kita bisa melihat jelas secara langsung perbedaan pasir dan air setelah diaduk. Kelihatan kan ada keruh-keruhnya gitu? Lama-lama setelah itu kita bisa melihat jelas batas antara fase terdispersi yaitu pasir dengan medium pendispersi yaitu air, karena terjadinya pengendapan. Suspensi terjadi jika fase terdispersi atau partikelnya memiliki ukuran di atas 100 nanometer. Yang kedua adalah larutan air gula. Kebalikan dari larutan air pasir, larutan air gula adalah contoh dari dispersi halus atau larutan. Fase terdispersi atau partikel larutan memiliki diameter berukuran di bawah 1 nanometer. Kecil banget kan? Larutan ini tidak bisa dipisahkan karena tidak terjadi pengendapan. Lalu yang terakhir ada susu. Larutan air susu termasuk ke dalam kelompok yang menjadi topik utama yang akan kita ulas, yaitu koloid. Nah, dispersi koloid bila dilihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Namun, bila dilihat secara mikroskopis akan terlihat bahwa partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Diameter ukuran fase terdispersi pada koloid ada di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda untuk koloid adalah larutan itu selalu keruh, namun tidak ada pengendapan dalam larutan itu sehingga tidak bisa disaring. Bila disimpulkan, berikut adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi, dari perbedaan-perbedaan tadi, disimpulkan jika koloid berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan ya enggak, dibilang suspensi juga bukan. Jika didefinisikan, koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih, di mana fase terdispersi berukuran antara 1 hingga 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Contoh dari koloid selain susu adalah saus, tinta, spons, cat, santan, styrofoam, dan masih banyak lagi.